Semangat pagi. Pagi, semangat. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Sehat dong? Sehat. Yang tidak masuk ada? Coba lihat temennya kanan kirinya. Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Aku yang ada lopenya, Bu. Yang ada gue, kenapa kamu? Iya, ketemu ibu guru ya. Ada yang lagi sedih nggak? Enggak, Bu. Ngantuk, Ini, Bu. oh ini ngantuk. Suradi ngantuk? Kadang, Bu. Begadang kamu ngapain? Nah, namanya juga temennya lagi pada kerja datang, Ibu. Ya, lain kali tidurnya lebih awal ya Suradi, biar tidak ngantuk. Ibu mau ajak ice breaking dulu. Yang pernah kita coba sebelumnya, masih ingat? Up, down, shake and boom? Masih ingat? Masih ingat. Coba kita ulas. Kalau up, kan tangannya disusun. Kalau up artinya kemana? Ke atas. Kalau down, ke bawah. Kalau shake, Geser. goyang-goyang. Kalau boom, wah, kita lepaskan. Siap? Coba semuanya berpasang-pasangan, berdua-berdua. Ayo, mandri, yuk, mandri. Ya, oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Up. 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 Down. Down. Shake. Shake, mandri. Ulang lagi. Ntar kalau salah nyanyi balon kode 5 ya. Iya. Up. Down. Shake. Boom. Ya. Oke. Iya, tangannya gede banget ya. Sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, kita berdoa dulu ya. Siapa hari ini gilirannya yang pimpin doa? Suradi, Bu. Oh, Suradi. Oke, silakan Suradi. Siap, Ibu. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu Guru. Iya, terima kasih Suradi. Selamat pagi. Kita lanjut ya. Minggu lalu, anak-anak kan kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk energi. Ada energi apa saja? Energi panas, energi bunyi, energi cahaya, energi listrik, energi gerak. Nah, sekarang coba lihat. Ini apa? Kipas angin. Ini radio. Ini lampu. Kira-kira perubahan energi apa yang terjadi di kipas angin? Dia memerlukan energi apa supaya berfungsi? Listrik. Sehingga menjadi gerak. Energi listrik menjadi gerak. Kalau radio? Suara. Memerlukan energi? Suara. Listrik juga menjadi suara atau bunyi. Kalau ini? Lampu. Butuh energi apa? Listrik juga sehingga menjadi cahaya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang pernah melihat lampu yang bisa menyala atau mati secara otomatis? Ada yang pernah lihat? Iya, pernah lihat Astuti? Nah, ada dia bisa menyala, bisa mati secara otomatis. Nah, pertanyaannya, gimana menurut kalian lampu itu bisa tahu kapan dia harus nyala, kapan dia harus mati? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Nah, masih bingung. Maka hari ini itu yang akan kita pelajari. Kita akan melihat bentuk perubahan energi dalam hidup sehari-hari dan menjelaskan secara sederhana bagaimana kecerdasan artifisial digunakan. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kita apa? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Nah, udah pernah dengar atau biasanya sehari-hari kita mungkin seringnya dulu mendengar AI ya. Nah, bahasa Indonesianya yang sering kita gunakan sekarang adalah KA atau kecerdasan artifisial. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa itu AI? Bu Deta jelaskan dulu ya sekilas mengenai AI. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari ini? Kita akan tahu nih manfaatnya, konsep perubahan energi. Nah, apalagi di zaman sekarang
teknologi itu sudah banyak menggunakan AI ya. Karena apa? Karena bisa membantu pekerjaan manusia dan juga lebih menghemat energi itu ya. Maka kita coba sekarang pelajari supaya kita akan lebih terbuka nih untuk perkembangan teknologi sekarang ini. Kegiatan kita hari ini ada kegiatan individu, juga ada kegiatan kelompok. Nah, apa itu AI? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk Belajar, berpikir, dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, KA, kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan. Di mana sistem itu atau mesin itu bisa berpikir seperti manusia. Nah, jadi dia bisa belajar, berpikir, dan melakukan aktivitas seperti manusia. Tapi dia bukan manusia, dia alat, dia mesin, tapi bisa seperti manusia. Bagaimana cara kerjanya? Kita akan lihat. Nah, contohnya nih dalam hidup sehari-hari. Anak-anak di sini punya handphone? Punya. Handphonenya bukanya gimana caranya? Pakai sidik jari, Bu. Pakai sidik jari. Ada yang pakai sidik jari? Ada, Bu. Ada. Ada nggak yang pakai pengenalan wajah atau Face ID? Ada, Bu. Ada juga. Nah, itulah salah satu dari KA, kecerdasan artifisial. Dia bisa mendeteksi wajah kita, dia bisa mendeteksi jari kita sehingga handphone kita bisa terbuka. Terus ada yang pernah menggunakan Google Maps? Pernah, Bu. Ya, untuk apa sih Google Maps Biar itu? nggak kesasar, Bu. Biar nggak kesasar. Tapi Untuk kemarin salah, Bu. Disuruh belok kanan ke kali. iya. Iya. Nah, kadang juga seperti itu ya, ada kekeliruan. KA itu kadang juga ada kekeliruan. Makanya dibutuhkan juga nih kita harus mengetahui, harus tahu juga, harus bijak ya memilih supaya tidak salah. Karena kadang-kadang menyesatkan juga kayak tadi ya, diajaknya ke kali itu. Makanya kita harus bisa bijak menggunakannya. Ada juga pesan otomatis pada game dan saat googling dan lain-lainnya. Nah, sekarang pernah nggak kalian lihat ada alat elektronik yang menggunakan kecerdasan alat artifisial? Ada, Bu. Selain tadi ya lampu yang bisa Ada, nyala Bu. otomatis, apa? Mesin cuci. Mesin Yang- cuci. Yang otomatis, Bu. Ada ya mesin cuci otomatis yang gimana Ada, Bu, dia? tinggal pencet doang, udah nyuci sendiri, saya tabung. Iya, oh yang satu tabung ya. Tunggal sekali pencet dia udah nyuci, udah. Rumah ada, Bu. Wah, Rumah Bu Deta. rumah Bu Deta ada. Iya. Makasih Itu ya. tetangga saya, Bu. Iya. Bukan Oh, Bu Deta ini, kok kamu tapi- tahu? Nah, tetangga, Bu. Oh, kamu suka main ke sana. Iya, Bu. Kamu bongkar-bongkar mesin cucinya. Ya, itu ya. Nah, dia bekerja secara otomatis. Coba kita lihat sekarang. Ada satu lagi. Mana? Iya apa? Pas aku masuk, buka sendiri pintu. Wah, ya itu biasanya kemana? Di mana itu? Iya. Di mana itu? Iya, rumahnya Pak Mandri. Wah, keren banget. Rumahnya Mandri seperti itu, pintunya otomatis. Oh, kirain Bu Deta yang kayak di mall itu loh, yang kita lewat tiba-tiba pintunya udah buka. Ternyata pintunya belum ada. Oh alah, ya sudah, kamu nabung ya buat beli pintu ya. Oh biar ada, sirkulasi udaranya biar itu ya langsung ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kenapa sih lampu itu bisa bernyala atau bisa mati secara otomatis? Ada sensor, Bu. Nah, ada sensor. Pinter Suradi ini suka membaca nih pasti ya. Ada, Bu. Emang sensor apa sih? Nah, sensor apa? Suradi bisa bantu Sensor astuti nggak? itu ada yang bisa ini, oh, buka sendiri, anak sendiri, Bu. Itu sensor, Bu. Emang betul Bu? Iya, sensor itu dia bisa mendeteksi gitu ya. Jadi misalkan, Mendeteksi. ya dia bisa mendeteksi. Iya, ada sensor dia bisa mendeteksi misalkan ada polanya, misalkan dia kalau saat gelap dia menyala, tapi saat dia terang dia akan mati. Nah, itu dia, itulah kecerdasan dari si AI ini, dia bisa mengambil keputusan karena ada aturan yang dibuat. Jika terang, maka dia akan mati. Jika gelap, dia akan menyala seperti itu. Iya. Seperti Suradi. Makanya Suradi nggak peka. Itu ya anak-anak ya. Jadi ada sensor yang mendeteksi. Tapi sebelumnya itu pasti sudah diatur dulu, sudah dibuat aturannya sehingga alat itu menjadi cerdas, menjadi bisa bekerja secara otomatis seperti itu. Ini ada lampu jalan, perubahan energi apa yang terjadi? Listrik cahaya, Bu. menjadi cahaya. Nah, ada pula di jalan itu
yang tidak menggunakan listrik secara langsung, tapi menggunakan surya. Tahu surya itu dari mana? Oh, Suryadi. Oh, Suryadi gitu. Tetangga ya. Tenaga surya itu dari mana? Dari matahari. Jadi dia menyerap energi surya sehingga berubah menjadi listrik sehingga bisa menyala. Jadi tidak memerlukan listrik. Ya, ada nggak di sini rumahnya yang punya tenaga surya? Adanya di hotel, Bu. Oh, adanya di hotel. Iya ya. Sekarang masih jarang ya. Ya, di jalan yang di pembatas jalan itu ya, kan dia suka kelap-kelip ya kalau malam ya. Nah, itu. Terus ini AC tadi ya, AC cerdas. Dia juga bisa juga mengatur suhu. Jadi kalau suhunya sudah terlalu dingin, dia bisa mengatur menjadi pengurangan suhu gitu ya. Tergantung kebiasaan si pengguna, dia bisa membaca. Nah, itu perubahan energinya apa? AC listrik menjadi gerak dia ya, bergerak sehingga mengeluarkan suhu udara. Ini lampu cerdas. Perubahan energinya apa? Listrik menjadi cahaya. Ini juga perubahan energi yang terjadi. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Belum, Bu, itu apa? Nah, ada pernah lihat? Vakum ya itu. Iya, betul. Ini adalah vakum, alat pembersih, mesin pembersih yang bisa bergerak sendiri. Ada yang punya nggak di rumah? Belum pernah. Nah, Ya, Bu. jadi ini ada mesin cerdas vakum, dia yang bisa bergerak kemana, membersihkan rumah, ya seperti manusia gitu ya. Dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri untuk membersihkan area-area rumah. Cerdas ya. Nah, lagi, loh, kok dia bawa mobil tapi tidur? Gimana itu? Supirnya mana? Nah, Bu? supirnya mana? Tapi jalan itu, Bu. Tapi jalan. Bagaimana ini? Mungkin lagi berhenti, Bu. Bu, lagi jalan dia nih, tengah jalan tuh. Macet. Bagaimana? Nah, sekarang ini sudah ada perkembangan namanya mobil autopilot. Jadi dia bisa bergerak sendiri, bisa berjalan sendiri, sudah diatur, sudah disetting sehingga supirnya nggak perlu mengendalikan. Wah, keren ya. Cerdas Kalau ada banget. Yang lewat gimana, Bu? Kenapa? Kalau ada yang lagi lewat. Ya lewat aja sama-sama. Jadi sudah disetting di sini. Ada mesinnya, dia men-setting. Akhirnya bisa berjalan autopilot. Wah, keren ya. Semoga nanti kita bisa beli ya. Nah, kita jalan-jalan sama-sama. Sekarang anak-anak tugasnya, nah, Bu, di depan anak-anak kan sudah ada laptop. Bu Deta sudah membukakan Chat GPT. Chat GPT itu apa, Bu? Itu salah satu AI ya. Adalah salah satu tools yang bisa membantu kita untuk mencari sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, Bu Deta di sini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak boleh mencari di Chat GPT itu. Nah, oke. Udah dibuka ya tadi Chat GPT-nya ya. Nih Bu Deta bagi nih satu kelompok ya. Silakan bersatu bersama kelompoknya. Bu Deta sudah bagikan. Anak-anak boleh mencari jawabannya berdiskusi di Chat GPT. Cara nyarinya bagaimana, Bu? Nih kalian bikin perintah. Sebagai expert, tolong silakan boleh diketik ya. Sambil diketik, tolong jelaskan perubahan energi pada robot vakum. Oke, bisa? Marta bisa? Pencet apa, Bu? Ya, silakan dibuka sesuai yang tadi, Bu. Ya, itu ya, diketik. Oh, terus enter, klik tanda panahnya. Nah, muncul. Kita lihat ya, load. Bisa di sini. Di sini ya. Nih, di mana, Bu? Ini kurikulum ini. Nah, terus kamu ketik di situ lagi ulang. Oke, bisa? Ya. Nah, ada jawabannya? Loading, Bu. Iya, masih loading. Gak apa-apa, kita harus bersabar ya. Sambil loading. Di handphone bisa juga. Bisa juga. Di handphone bisa Ada, juga. Bu. Nah, ada? Ada. Ya, ada ya. Nah, terus kalau sudah, boleh searching lagi pertanyaan kedua. Sebagai expert, tolong jelaskan bagaimana cara
vakum robot bekerja sendiri. Nah, bisa? Bisa dicoba? Bisa ya. Itu ada 2 ya. Bagaimana Ini ada 2. Satu vakum, satu mobil Tesla. vakum dapat bekerja sendiri? Udah, Bu. Ya. Kalau sudah ketemu jawabannya ditulis. Iya, ditulis ya jawabannya. Baik, Bu. Ada 2 ya, ada vakum dan mobil Tesla tadi, mobil yang autopilot. Sekarang yang ketiga, manfaatnya apa Iya. sih kira-kira yang dirasakan? Apa manfaat yang dirasakan dari Oke, sudah selesai? Ya, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang waktunya presentasi. Coba apa sih informasi yang kalian dapatkan? Coba yuk kelompok Suradi. Kelompok Suradi menjelaskan tentang mobil Tesla. Boleh, silakan berdiri di depan. Ya, Bu. Setelah ini nanti kelompok Marta dan Astuti menjelaskan tentang vakum ya. Coba, apa jawaban Ya. yang kamu temukan? Perubahan energi pada mobil Tesla listrik menjadi gerak, Bu. Ya, betul. Terus? Bagaimana cara mendapatkan bekerja sendiri? Mm-mm. 1. Energi listrik diubah menjadi gerak. Sensor dan kamera mengenali jalan dan sekitar. Codingnya memberi aturan jika titik-titik maka titik-titik. AI-nya atau KA-nya belajar memprediksi dan mengambil keputusan cerdas. Internetnya membuat mobil semakin pintar lewat update. Manfaat yang dirasakan mengurangi kecelakaan karena AI lebih cepat merespon bahaya. Kedua, membantu pengemudi saat lelah, misalnya parkir otomatis. Rumah ramah lingkungan karena memakai listrik bukan bensin. Memberi inspirasi siswa bahwa teknologi bisa dipakai untuk kebaikan dan keberlanjutan energi. Iya. Gimana kelompok Astuti dan Marta sama? sama? Iya, kita beri tepuk tangan untuk Suradi. Iya, berarti sama ya yang didapat ya. Baik, terima kasih Suradi. Selanjutnya, kelompok Marta dan Astuti. Untuk vakum, coba siapa yang mewakili? Ya, Bu, saya. Marta, silakan. Untuk perubahan energinya robot vakum itu perubahannya dari kimia atau listrik itu menjadi gerak. Kemudian untuk cara bekerjanya sensor mengenali lingkungan. Kemudian dari lingkungannya itu apakah ada tembok, ada kotoran, jadi dia mensensor itu. Kemudian di sini codingnya adalah memberi aturan atau logika. Di sini ada kata Bu, jika atau maka. Nah, AI-nya di sini membuat robot lebih pintar dengan belajar dan beradaptasi. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak dan energi hisap. Contoh nyatanya di sini perubahan energi dalam kehidupan. Kemudian manfaat yang dirasakan adalah membantu pekerjaan rumah tanpa harus disuruh. Kedua, menghemat energi manusia. Kita tidak perlu menyapu secara manual. Yang ketiga, lebih efisien dalam penggunaan energi listrik karena hanya bekerja di area yang kotor. Dan yang terakhir, Bu, memberi contoh nyata bagaimana AI membantu kehidupan, tapi tetap perlu etika dan pengawasan manusia. Sekian, Iya, Ibu. tepuk tangan untuk Marta. Terima kasih. Bagaimana? Suradi sama jawabannya? Sama, Bu. Nah, itu sama ya. Itu ChatGPT. Iya, betul. Betul ya, di sini KA atau AI sangat membantu manusia ya. Sama seperti mobil Tesla tadi, sama seperti vakum membantu kerja manusia. Tapi tentu perlu pengawasan manusia. Jadi walaupun tadi mobil Tesla bisa bergerak sendiri, tetap harus ada manusia yang mengendalikan, yang mengawasi. Sama vakumnya juga, walaupun dia bisa bergerak sendiri, tetap ada manusia yang memperhatikan, melihat. Sehingga alat-alat ini bisa bekerja secara maksimal. Sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya? Guru, Ya. kalau semuanya oleh mesin nanti banyak yang nggak bekerja, nanti ayah aku
nggak bekerja lagi karena ada mesin. Nah, Gimana? kalau sudah ada mesin semua bagaimana? Tidak semua pekerjaan bisa dikelola oleh mesin atau robot. Itu makanya kita nih sekarang anak-anak belajar supaya apa? Supaya anak-anak belajar perkembangan yang ada, menambah kemampuan kita untuk di masa yang akan datang. Supaya kita tidak ketinggalan ya, bisa ikut serta dalam perubahan zaman. Anak-anak di sini ada yang mau membuat sesuatu mesin pintar, bisa juga belajar dari sekarang. Itu ya, kita sama-sama belajar, maka anak-anak jangan malas belajar ya. Kita harus semangat belajar supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu ya, tapi tidak semua. Jadi Haswi tidak usah takut ya. Tidak semua pekerjaan bisa diambil alih oleh robot gitu. Tetap harus ada manusia yang mengelolanya, membantunya gitu. Karena tetap manusia itu lebih cerdas. Tuhan sudah menciptakan manusia dengan sempurna dengan segala akal budinya. Itu. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Kalau sudah cukup, Bu Deta akan memberikan evaluasi. Nih ya, tentang perubahan energi. Yang tadi boleh dikumpulin ya ketua kelompoknya. Lembarnya boleh dikumpulin. Ya, nanti Bu Deta akan cek hasil pekerjaannya. Boleh dikerjakan lembar evaluasinya. Boleh tanya teman. Jangan dong, sendiri. ChatGPT boleh kok tanya teman. Tadi boleh, sekarang waktunya sendiri gitu ya. Sudah selesai? Bentar Bu, belum. Bentar Iya, lagi. nggak susah kan? Ini apa sih Bu Guru? Solder itu ini yang untuk itu yang panas untuk Melelehkan timah Bu. Nah, Bahaya dong Bu Guru ya. Enggak juga Bu, kalau nggak dipegang nggak panas Bu. Harus vertikal Bu. Ayo. ya betul ada bagiannya yang tidak panas ya. Oke, selesai? Selesai. Baik, dikumpul ya. Terima kasih Bu. Oke, sudah ya Marta? Ya, Bu. Oke, baik. Maka anak-anak, kesimpulannya yang bisa kita dapatkan hari ini, jadi apa sih manfaat KA dalam kehidupan kita? Nah itu ya, jadi membantu hemat energi. Jadi lampu tidak nyala sia-sia, dia bisa otomatis ketika dibutuhkan dia nyala, ketika tidak dibutuhkan dia akan mati. Kita akan lebih hemat energi ya, mengontrol suhu. Terus kemudian hidup kita akan lebih nyaman karena sudah dibantu oleh AI atau KA atau mesin cerdas. Kemudian mendorong untuk memahami bahwa teknologi harus digunakan secara bijak. Nah ini tadi ya, tetap penting digunakan secara bijak. Kita harus juga bijak untuk memilih. Seperti tadi menggunakan Google Maps ke arahnya ke kali. Nah berarti kita harus bijak nih mencari jalan lain yang benar. Seperti itu ya anak-anak. Iya. Walaupun sudah ada kecerdasan mesin, tetap manusia lah yang menjadi pokok utamanya. Kecerdasan manusia. Kita akan tutup kegiatan hari ini. Ada yang masih ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya, sebelumnya kita refleksi. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Senang, Bu. Senang ya. Apa? Ada yang apa sih canggih gitu Canggih ya. Makanya apa hal baru yang baru anak-anak dapatkan? Saya punya tempat tanya, Bu, ChatGPT. Jadi punya tempat bertanya, tapi perlu diingat tadi ya, semuanya harus tetap kita kontrol. Tadi kalian juga jadi tahu ada ternyata mesin-mesin yang cerdas ya, yang bisa bekerja secara otomatis. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Kalau sudah cukup, kita akan lanjut dengan istirahat. Sebelum kita tutup, siapa yang berdoa? Suradi silakan. Kita doa istirahat. Iya kan hari ini full kamu yang pimpin doa. Sebelum istirahat kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Suradi, terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini dengan hebat dan semangat. Sampai ketemu lagi nanti ya. Selamat beristirahat. Bu Deta tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.